Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian baik-baik saja dan tetap sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk tetap memakai masker bila keluar. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan Ibu mohon jangan keluar atau jangan keluyuran jika tidak ada hal yang mendesak atau tidak ada kepentingan di luar. Bersama-sama kita semua jaga kesehatan diri kita dan keluarga kita. Oke, di sini kalian udah kelas 11. Kalian harus lebih giat lagi dalam belajarnya untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Tetap semangat belajarnya walaupun dalam situasi seperti ini. Dan kita harap semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, ini pertemuan PPKN. Kita akan membahas bab pertama mengenai harmonisasi hak asasi kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Minggu kemarin, Ibu telah menyuruh kalian untuk mencari tahu dan meringkas mengenai tentang apa itu hak asasi kewajiban manusia. Dan kalian 90% alhamdulillah telah mengirimkan tugas. Jadi kalian telah mempunyai gambaran garis besar apa itu tentang hak asasi kewajiban manusia. Yang dimana pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai konsep hak dan asasi kewajiban manusia itu. Kita akan membahas yang pertama mengenai hak asasi. Makna hak asasi. Sebelum kita masuk ke intinya, Ibu akan memberikan 3 fakta di dalam hidup kita, yaitu 3 fakta. Pertama, kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Dan yang kedua, kita sebagai bangsa tidak ada orang yang ingin bangsanya dijajah oleh bangsa orang lain. Dan yang ketiga, tidak ada seorang manusia yang ingin hidup sengsara. Kalian bisa pahami dari 3 fakta yang Ibu sebutkan tersebut, yang kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain dan tidak ada bangsanya yang ingin dijajah oleh bangsa orang lain, dan yang ketiga, tidak ada orang yang ingin hidup sengsara. Dari ketiga fakta tersebut artinya apa? Yaitu artinya kita sebagai manusia itu mempunyai hak. Hak untuk apa? Hak untuk hidup, hak untuk mempunyai kebebasan, dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, dari hidup, kebebasan, dan kebahagiaan, yaitu itu adalah unsur-unsur hak yang melekat pada diri kita, dan kita harus mempunyai hak itu semua. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang pengertian hak asasi. Hak asasi secara sederhana yaitu hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai kodratnya. Itu adalah pengertian dari hak asasi. Selanjutnya, di dalam undang-undang juga disebutkan pengertian hak asasi manusia. Di Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 juga disebutkan pengertian hak asasi manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, dijunjung tinggi oleh hukum dan pemerintah. Itu merupakan pengertian dari hak asasi manusia menurut undang-undang. Jadi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang telah dimiliki sejak lahir dan tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain.
Itu adalah makna dari hak asasi manusia. Nah, selanjutnya, hak asasi manusia itu memiliki ciri. Ada ciri hakiki, ada ciri universal, dan ada ciri tidak dapat dicabut dan ciri tidak dapat terbagi. Ciri hakiki yaitu ciri hakiki yang mendasar yang dimiliki sejak lahir, dan ciri universal yaitu hak asasi manusia, tidak memandang dari golongan, tidak memandang dari status, tidak memandang dari suku, tidak memandang dari gender, atau tidak memandang dari perbedaan-perbedaan lainnya. Itu yang secara universal. Dan selanjutnya tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau tidak diserahkan kepada orang lain, dan juga tidak dapat dibagi, yaitu artinya semua orang mempunyai ciri hak asasi manusia yang sama, tidak dapat diserahkan oleh orang lain, dan semua orang itu mempunyai hak yang sama, yaitu ada hak sipil, politik, sosial, dan hak budaya. Nah, hak asasi manusia itu tidak dapat dilanggar atau dipisahkan. Hak asasi manusia itu melekat pada diri kita tanpa memandang dari suatu perbedaan-perbedaan yang Ibu sebutkan tadi. Dan selanjutnya itu adalah pengertian mengenai hak asasi manusia, dan kita akan membahas tentang kewajiban manusia. Kewajiban manusia atau kewajiban asasi manusia itu artinya kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak itu tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Artinya jika kita mengerjakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Atau jika kita ingin adanya kewajiban, kita harus mengerjakan hak kita dulu. Kewajiban, pengertian kewajiban secara sederhana itu diartikan segala sesuatu yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yaitu maksudnya kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Contohnya kewajiban, contohnya jika kewajiban dan hak, seperti yang Ibu bilang tadi, hak dan kewajiban itu saling berkaitan, tidak dapat diganggu gugat. Contohnya aja dalam kehidupan nyata, yang dimana jika kita bekerja, itu kita harus bekerja dulu, kita harus menjalankan kewajiban kita dulu, setelah itu kita baru mendapatkan hak atau gajian. Itu adalah contoh keterkaitan antara hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu tidak dapat saling dipisahkan. Oke, itu sekian pertemuan kali ini atau daring kali ini. Daring kali ini kita telah membahas tentang makna hak dan makna kewajiban. Dan untuk besok, untuk minggu depan, kita akan membahas mengenai tentang substansi hak asasi kewajiban manusia dalam perspektif manusia, dalam perspektif Pancasila. Oke, jadi itu dulu kita telah membahas makna hak dan makna kewajiban. Bu harap kalian telah paham. Jika kalian belum paham, kalian bisa menanyakan lewat Google Classroom. Dan untuk tugas nanti akan Ibu share di Google Classroom, dan jangan lupa untuk tetap terus dipantau Google Classroom kalian. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.